Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah materi. Sebelum kami presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, yaitu Muhammad Askazis dengan NPM 33211100061, dan yang kedua ada Fani Febiani dengan NPM 33211100048, dan yang terakhir ada Elin Angni Nurul Kolbi dengan NPM 33211100024. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Teori Perkembangan Kognitif dari Jean Piaget. Biografi singkat Jean Piaget. Piaget merupakan ahli biologi dan psikologi yang merumuskan teori yang dapat menjelaskan fase-fase perkembangan kemampuan kognitif. Menurut Piaget, teori perkembangan kognitif mengemukakan asumsi tentang perkembangan cara berpikir individu dan kompleksitas perubahan melalui perkembangan neurologis dan perkembangan lingkungan. Dalam teori Piaget ini, perkembangan kognitif dibangun berdasarkan sudut pandang aliran strukturalisme dan konstruktivisme. Sudut pandang strukturalisme terlihat dari pandangannya tentang intelijensi yang berkembang melalui serangkaian tahapan perkembangan yang ditandai oleh pengaruh kualitas struktural kognitif, sedangkan sudut pandang konstruktivisme dapat dilihat pada pandangannya tentang kemampuan kognitif yang dibangun melalui instruksi dan lingkungan sekitarnya. Pada tahun 1969, ia menerima hadiah sebagai tanda terima kasih atas sumbangannya yang monumental dan unik dalam literatur psikologi. Selanjutnya, Piaget memperoleh hadiah di kota Amsterdam, yaitu hadiah Erasmus dari tangan Pangeran Brandhan. Piaget menerima kurang lebih dari 12 tanda penghargaan. Sampai saat meninggal, Piaget bekerja terus mencapai fakta-fakta, dan berdasarkan fakta-fakta itu ia secara terus-menerus memperdalam pemahamannya. Piaget sebagai orang ilmuwan setiap hari menulis kira-kira 5 halaman karya ilmiah, dan orang mengatakan bahwa Piaget menulis lebih cepat daripada orang awam yang membaca karya raksasanya. Lebih dari 50 buku monografis serta ratusan artikel yang dihasilkannya selama berkecimpung dalam kegiatan ilmiah kira-kira 70 tahun ditaksir sebagai lebih dari 24.000 halaman. Pada tanggal 16 September 1980, Piaget meninggal dalam umur 84 tahun di kota Jenewa yang tidak jauh dari Neuchâtel dan kelahirannya. Tokoh yang masih tetap produktif sampai akhir hayatnya ini adalah seorang tokoh yang sangat penting dalam psikologi perkembangan. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Proses belajar lebih penting daripada hasil. 2. Persepsi dan pemahaman. 3. Belajar bertahap. 4. Pembelajaran harus aktif. 5. Berpikir kompleks. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Ada 4 tahapan dalam teori Piaget mengenai tahapan perkembangan kognitif. Berikut penjelasannya. A. Tahapan sensori motor terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. 1. Subtahapan skema refleks. Subtahapan skema ini muncul ketika lahir hingga usia 6 minggu serta memiliki hubungan utama dengan refleks. 2. Subtahapan fase reaksi sirkular primer. Skema ini dimulai sejak usia 6 minggu hingga 4 bulan dan memiliki hubungan utama dengan munculnya kebiasaan. 3. Subtahapan fase reaksi sirkular sekunder. Muncul ketika manusia telah berada di antara usia 4 hingga 9 bulan
dan memiliki hubungan utama dengan koordinasi antara pemaknaan serta penglihatan. 4. Subtahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder muncul sejak usia 9 hingga 12 bulan ketika berkembangnya kemampuan untuk melihat suatu objek sebagai hal yang permanen meski terlihat berbeda apabila dilihat dari sudut yang berbeda, disebut dengan permanensi objek. 5. Subtahapan fase reaksi sirkular tersier muncul sejak usia 12 hingga 18 bulan serta memiliki hubungan utama dengan penemuan cara baru demi mencapai tujuan. 6. Subtahapan awal representasi simbolik memiliki hubungan utama dengan tahapan awal dari kreativitas. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan. Silakan kepada pemateri ketiga. B. Tahapan praoperasional terjadi pada usia 2-7 tahun. Ada dua ciri yang kuat ketika seorang anak berada dalam tahapan praoperasional, yaitu ciri animisme dan egosentris. Animisme maksudnya, anak memiliki kepercayaan bahwa benda tidak bernyawa itu hidup serta bisa bergerak. Sedangkan ciri egosentris maksudnya, anak tidak mampu membedakan perspektif dirinya dengan perspektif yang dimiliki orang lain. C. Tahapan operasional konkret terjadi pada usia 7-11 tahun. Ada ciri pada tahapan ketiga ini, yaitu penggunaan logika yang memadai. Kemudian pada tahapan ketiga pula ada beberapa subtahapan penting lainnya. Berikut penjelasannya. 1. Pengurutan. Subtahapan ini ialah kemampuan untuk mampu mengurutkan objek sesuai dengan bentuk, ukuran, serta ciri lainnya. 2. Klarifikasi ialah kemampuan anak untuk memberikan nama serta mengidentifikasi serangkaian benda sesuai dengan ukuran, tampilan, serta karakteristik lain, termasuk dalam gagasan bahwa serangkaian benda dapat menyertakan benda lain dalam rangkaian identifikasi tersebut. Pada subtahapan ini, anak tidak lagi memiliki keterbatasan logika animisme. 3. Decentering. Pada subtahapan ini, anak mulai mempertimbangkan aspek-aspek dari permasalahan hingga mampu memecahkannya. 4. Reversibility merupakan subtahapan di mana anak akan mulai paham bahwa jumlah benda dapat diubah, lalu dikembalikan lagi pada keadaan awalnya. 5. Konservasi ialah subtahapan di mana anak mulai memahami bahwa panjang, kuantitas, serta jumlah benda tidak berhubungan dengan tampilan maupun pengaturan dari suatu objek atau benda tertentu. 6. Penghilangan sifat egosentris. Anak akan mampu melihat suatu hal dari sudut pandang orang lain dan tidak lagi memiliki sifat egosentris. D. Tahapan operasional formal terjadi pada usia 11 tahun hingga anak dewasa. Ciri khas dari tahapan keempat ini ialah anak mampu berpikir secara abstrak serta mampu menalar lebih logis. Anak juga memiliki kemampuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapatkan. Dalam tahapan yang terakhir ini, anak mampu memahami beragam hal seperti bukti logis, cinta, serta nilai. Anak tidak akan melihat segala sesuatunya hanya dalam bentuk putih dan hitam, tetapi ada warna-warna lain dari informasi yang telah ia dapatkan. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.